Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada review video kali ini kita akan membahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Baiklah, di sini bidang kerapan yang akan kita bahas adalah proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Proses dari supervisi pendidikan ini adalah persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan yang terakhir atau tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan. Termasuk ke dalam teknik supervisi pendidikan adalah teknik individu, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung dari kegiatan supervisi pendidikan. Banyak juga teknik-teknik yang lain seperti teknik klinis atau klinik. Ketiga layanan ini betul-betul diberikan kepada guru dalam rangka membantu menemukan solusi dan meningkatkan skill kemampuan guru dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan pembelajaran di kelas yang akan berdampak nantinya pada kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui, supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang artinya dia tidak serta-merta terjadi kemudian dia berkeputusan, tetapi melewati beberapa proses yang begitu panjang, bahkan bisa sifatnya sampai tahunan. Jika belum ditemukan solusinya, ini akan berlanjut. Artinya selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan supervisi atau layanan yang diberikan supervisor kepada guru, yang hampir semua guru diberikan layanan, dan supervisi pendidikan ini juga merupakan suatu proses, tapi bisa dimaknai dengan suatu proses rangkaian kegiatan atau direncanakan, diolah, dan semuanya beraturan yang berhubungan satu sama lain, yang kesemua kegiatannya diarahkan pada suatu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi pendidikan ini secara umum paling tidak kita bagi ke dalam beberapa bagian, seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan supervisor kepada guru-guru di sekolah meliputi 4 kegiatan atau proses, di mana yaitu perencanaan. Perencanaan ini adalah kegiatan supervisi itu jika tidak dilakukan tanpa ada perencanaan, maka semua kegiatan perencanaan itu harus didesain dulu sedemikian rupa. Maka sifatnya dapat kita lihat dari segi waktu, orangnya, problem atau masalah, dan kelompoknya. Itu harus didesain sedemikian rupa dengan mengikuti fakta dan data yang kemudian memikirkan solusinya yang terbaik, serta teknik yang dipilih nantinya. Dalam proses perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan ialah proses yang keduanya, bagaimana setelah melakukan kegiatan perencanaan, kita selanjutnya melakukan kegiatan pelaksanaan, di mana bagaimana proses kedua ini terjadi, dan selanjutnya kegiatan evaluasi, sebatas mana dan sejauh mana tingkat keberhasilan, apa catatan yang dibutuhkan, titik masalah mana yang menjadi fokusnya, dan yang terakhir adalah tindak lanjut,
pada guru-guru di sekolah yang diberikan layanan supervisi pendidikan ini. Dan dapat kita lihat yaitu proses dari supervisi pendidikan ini, yaitu yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya memang disusun dan didesain sedemikian rupa oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang disebut juga dengan supervisor, yaitu orang-orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru di sekolah. Tujuannya agar semuanya menjadi terarah. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan supervisi ini diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru juga ada yang mengecewakan nantinya. Jadi tidak semua layanan supervisi pendidikan itu diberikan kepada orang yang bermasalah saja, tapi juga melainkan memberikan bantuan untuk siapapun dan dalam bentuk apapun yang nantinya memberikan dampak dalam kegiatan pembelajaran. Karena tujuannya adalah membantu meningkatkan skill kemampuan yaitu guru. Kita ambil satu pendapat ahli yaitu Rifai. Rifai mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan, yang mana kegiatannya seperti yang satu, pengumpulan data, karena layanan supervisi ini adalah membantu untuk menyelesaikan setiap persoalan dari guru untuk mendapatkan layanan serta untuk mendapatkan skill kemampuan mereka. Diperlukanlah data empirik. Yang kedua yaitu melakukan penilaian. Data-data yang sudah kita dapatkan itu dinilai. Yang menilai ialah supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik dan guru. Yang ketiga yaitu mendeteksi kelemahan, di mana tidak mencari-cari kesalahan. Di sini supervisor melakukan kegiatan mendeteksi kelemahan dalam rangka mendeteksi berbagai titik salah, dan supervisor mencoba memperhatikan beberapa hal pelaksanaan tugas dalam proses mendidik atau pengajaran di kelas, mulai dari penampilan guru di depan kelas, dan dari penguasaan materi, metode, dan penguasaan keterampilan. Yang keempat, mencoba memperbaiki kelemahan tersebut. Jika tadi terjadi kegiatan mendeteksi kelemahan, sekarang kita akan mencari atau mencoba memperbaiki kelemahan tersebut. Di sini, supervisor bertindak cepat memperbaiki, karena supervisor memiliki pemikiran yang super dan visi yang sudah ditentukan sebelum orang mengetahuinya. Yang kelima yaitu melakukan bimbingan dan pengembangan. Kita dibimbing dan kita lakukan peningkatan dan perbaikan. Supervisor melakukan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan pelan tapi pasti dan diaplikasikan oleh kita dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya bimbingan yang dilakukan, tetapi pengembangan itu dilakukan agar bisa terjadi perbaikan nantinya. Ini menjadi perhatian dan dampak yang diperhatikan oleh guru, karena dampak ini akan kelihatan pada pelaksanaan proses pembelajaran. Proses yang ketiga yaitu evaluasi. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini diberikan kepada guru tertentu dan memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Evaluasi secara umum memang mengetahui secara tujuan untuk kita capai. Dari evaluasi ini, kegiatan yang dilakukan adalah wawancara, pengisian angket, melakukan observasi, memanfaatkan penampilan guru. Hal ini bisa menjadi titik dalam proses mendapatkan data yang akurat bagi supervisor untuk kemudian dievaluasinya. Proses yang keempat yaitu tindak lanjut, di mana dalam melakukan supervisi dan kegiatan pembelajaran memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar.
Karakteristik mata pelajaran, peningkatan, dan jenis. Sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran, tidak lari dari proses pembelajaran, karena sebesar-besarnya bantuan layanan yang diberikan untuk memperbaiki skill kemampuan mengajar dan memberikan dampak bagi guru dalam mengajar. Hasil analisis ini akan didesain dan ditindaklanjuti atau dipikirkan melalui strategi tertentu. Jika tidak berbicara tentang tindak lanjut, maka yang muncul namanya yaitu hasil analisis, bahwa komunikasi harus dikuasai oleh supervisor. Komunikasi dan membangun personal touch menjadi satu titik keberhasilan dan kegagalan seorang supervisor dalam memberikan layanan di sekolah. Selanjutnya, cara-cara melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik. Supervisi pendidikan yang sudah dilakukan oleh supervisor tadi, proses awal dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut ini. Caranya yaitu 1. Mereview rangkuman hasil penilaian yang sejak lama dirangkum, lalu direview satu persatu. Apabila supervisi akademik atau pendidikan ini belum terlaksana dengan baik, maka perlu dilaksanakan penilaian ulang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi pembinaan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Yang ketiga, melakukan implementasi terhadap rencana aksi pada masa berikutnya. Jika belum terlaksana sampai selesai, maka bisa diulang pada tahun berikutnya. Jadi memang ada 5 langkah pembinaan guru melalui supervisi ini, yaitu mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, kemudian mengembangkan strategi dan media, menilai dan melakukan revisi. Teknik dari supervisi pendidikan di sekolah. Beberapa teknik secara umum yang dilakukan supervisor kepada sekolah dan harus kita ketahui yaitu 1. Individual teknik atau teknik individual. Teknik ini bersifat individual, biasanya dipergunakan untuk melayani secara personal atau perorangan. Dilakukan per individu dengan masalah khusus. Teknik ini secara umum dapat dikategorikan secara umum yaitu 1. Classroom visitation, yaitu kunjungan kelas. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, dilakukan untuk membantu guru dalam melakukan kegiatan mengajarnya. Ini merupakan kegiatan real atau bisa menemukan fakta yang sebenarnya, karena dilakukan tanpa ada pemberitahuan benar-benar kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, kunjungan dengan pemberitahuan. Ini sangat banyak dilakukan saat ini karena kita tidak menemukan kondisi yang sebenarnya, karena sudah mengetahuinya dan bergegas mempersiapkannya. Yang ketiga yaitu kunjungan didasarkan atas undangan guru, di mana mereka yang mengundang supervisor untuk diberikan layanan, yang harusnya ini menjadi potensi untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Classroom observation, yaitu observasi kelas. Dilakukan melalui 2 cara, misalnya supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas melalui 2 cara, yaitu 1. Observasi langsung, di mana supervisor melakukan observasi pasti dan langsung kepada guru yang mengajar di kelas, dan bisa dimaknai bahwa supervisor melakukan supervisor dan guru sama-sama berada di dalam kelas. Di mana kita sama-sama berada di dalam kelas. Yang kedua, observasi tidak langsung, di mana dibatasi dengan ruang kaca saat guru dan para siswa tidak mengetahuinya. Ini menggunakan dinding pembatas atau alat khusus seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh seperti menggunakan CCTV. Guru dan siswa tidak mengetahuinya.
Observasi pada prinsipnya mengumpulkan berbagai data real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh sekolah dan supervisor dalam melengkapi berbagai data yang tadi untuk menganalisis berbagai masalah yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal terkait dengan skill pembelajaran. Bentuk dari teknik individual ini adalah yang yaitu individual conference atau percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah yang dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan belajar, persoalan pemilihan, perbaikan alat pembelajaran termasuk penggunaan berbagai macam metode yang dibutuhkan dan dianggap paling tepat dan lain sebagainya. Selanjutnya 4 ada mengunjungi atau intervention, dan yang terakhir menilai diri sendiri atau self evaluation checklist. Interpretation adalah intercivitation atau saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan yang lain sedang mengajar. Artinya antara satu guru dan guru yang lain saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau justru menambah wawasan. Self evaluation techniques adalah teknik supervisi individual yang paling objektif, tetapi sebenarnya paling sulit untuk dilakukan, apalagi dilakukan dengan kesadaran membuat diri sendiri dalam menjadikan bahan pelajaran. Menilai orang lain sangatlah gampang. Jika kita menilai diri sendiri sangatlah sulit bagi sebagian orang lain. Padahal dilihat dengan lebih rinci, menilai diri sendiri sangatlah mudah karena kita yang tahu tentang diri kita sendiri. Jadi kita mencari solusi dari persoalan ini. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok atau group teknik. Teknik supervisi yang digunakan berkelompok atau secara bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Beberapa jenis teknik kelompok ini yang satu, pertemuan orientation, pertemuan guru baru, termasuk dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau istilahnya orientation meeting for new teacher. Satu bentuk pertemuan yang bertujuan mengantarkan guru, terutama guru baru yang diterima oleh suasana kerja baru oleh guru profesional. Yang kedua yaitu rapat guru, bisa dimanfaatkan dan jenis teknik kelompok supervisi pendidikan. Mereka memilih masalah bersama dan membuat rapat ini agar bisa diberikan binaan mengenai persoalan tertentu. Ini bertujuan agar bisa memperbaiki dan memberikan masukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu studi kelompok antara guru. Kelompok yang dimaksud adalah guru bidang studi yang mana mengajar mata pelajaran sejenis. Mereka menganalisis bersama-sama persoalan agar bisa mempermudah peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat yaitu seminar. Asumsi melatar belakangi teknik ini bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga memungkinkan diadakannya tukar-menukar pikiran dan alasan terkait apa yang mereka miliki, yang akan menjadi satu kondisi yang akan saling melengkapi satu sama lain, dan mereka saling belajar antara mereka untuk memperoleh berbagai pengalaman baru dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu teknik langsung, di mana teknik yang ini digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi di sini dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada si guru yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses harapan untuk melakukan perbaikan atau pembinaan. Ada yang dijelaskan oleh Rifai, teknik langsung itu merupakan cara tertentu khusus dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu. Dan teknik ini terdiri dari berbagai kegiatan dan alat yang digunakannya pun untuk mencapai tujuan sangat tertentu didesain sedemikian rupa. Yang terakhir yaitu teknik tidak langsung. Ini artinya adalah salah satu titik masalah yang berdampak pada proses pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi situasi bagi kepala sekolah untuk memberikan layanan, bimbingan sekaligus mencari solusi, mengumpulkan itu sebagai persoalan yang memang dicarikan solusinya, sehingga menemukan satu titik
menyelamatkan diri dari persoalan yang mereka hadapi. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.